lain KJ, tapi karena KJ bersaksi di sini, beta tiba-tiba Tuhan ingatkan satu cerita, yaitu Lukas pasal yang kelima. Kita buka sebentar, Lukas pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Bapak Ibu bisa lihat di Alkitab kita masing-masing. Lukas pasal yang kelima ayat 1 saya baca. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak bermurumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke salah satu perahu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap apa? Ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak tangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Perhatikan ayat 6 ya. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman di perahu yang lain, supaya mereka datang menyembantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Jadi begini, beta tidak khotbah panjang, beta hanya mau sampaikan begini, KJ, kalau KJ pun kehidupan ini persis, nah, kalau bukan namanya gembala ya, kita yang tahu perjalanan jemaat khusus KJ. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ini rumah, ini tentu dulu tidak begini, pasti hanya tanah kosong, lalu bisa dibangun begini. Seperti tadi dalam cerita itu, Petrus ini coba tangkap ikan tapi tidak ada hasil. Tapi oleh anugerah Tuhan, waktu Tuhan naik ke perahu itu, lalu Tuhan memberkati perahu mereka, lalu mereka tangkap ikan. Alkitab bilang tangkap sampai perahu hampir tenggelam, gitu ya. Dia pun terjemahan kakak doi, kakak J begini. Dan mereka sering cerita, Bapak kami memberkati, soalnya pernah putus. Itu dia pembahasan seperti tadi, ikan tadi. Kami pun ikan ini banyak, ya. Nah, siapa yang buat? Tuhan. Siapa yang buat cerita hidupnya KJ dan istri? Tuhan. Tetapi begini, kalau kita lihat, dia tidak berujung hanya sekedar tangkap ikan dengan begitu banyak. Tujuan hidup kita, kakak doi, kakak J, harus mengerti, tujuan Tuhan bukan sekedar kasih rumah, kasih gaji, kasih apalagi uang, kasih anak-anak, kasih keturunan. Tapi kalau dia kasih itu, dia mau ada sesuatu yang juga kita kasih ke dia. Jadi gitu. Jadi waktu dia kasih, dia sentil KJ dan kadoe. Beta suka kasih ini ikan. Nah, kita terjemahkan ikan itu rumah, anak-anak, apalagi proyek yang ada-ada saja Tuhan kasih. Itu ikan yang Tuhan kasih. Tapi Tuhan juga bilang, beta suka kasih lu ikan. Lu kasih beta apa? Lalu kita baca ayat 6. Coba kita baca. Kita baca ayat 6. Saya baca ulang lagi. Semua ini bukan hanya untuk KJ, ketong semua ya. Ketong bisa kuliah, itu ikan yang Tuhan kasih. Lu bisa kuliah, itu ikannya lu. Begitu. Mama Ellen punya usaha kos sekaligus laundry. Orang datang cuci, itu Tuhan bilang, beta suka kasih ikan nih. Tapi tidak sampai di situ cerita itu. Cerita itu lanjut. Coba kita baca ayat 6 ya.
Ayat 6 ulang ya, kita baca ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak. Siapa yang buat? Tuhan. Tapi sekali lagi tadi saya bilang, kalau sampai di situ kita belum selesai dengan Tuhan. Selesainya di mana? Ayat 6 sekali lagi. Dan setelah mereka melakukan, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak. Artinya berkat ada, berkat melimpah. Namun ini yang paling bagus, saudara. Sampai-sampai pada ayat 7, perahu itu dengan ikan hampir tenggelam. Wih, terlalu banyak. Ya, kalau kita hitung-hitung ya, Tuhan kasih kita napas, Tuhan kasih apa lagi, berkat, uang, banyak. Itu seperti perahu, sudah bisa dihitung, tenggelam. Tapi ayat 8, coba perhatikan KJ dan kita semua. Kalau Tuhan kasih ketong berkat, napas hidup, berkat uang, berkat anak-anak, apa saja yang ketong terima itu ikannya ketong. Tapi perhatikan ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, jadi KJ Kadoi begini bahasa dan kita semua. Ketika KJ dan Kadoi lihat ini rumah, persis Petrus waktu dia lihat ini ikan, dia tidak mata tertuju pada ikan saja. KJ juga begitu, lihat ini rumah ada fasilitas di dalam. Ini yang KJ dan Kadoi dan kita semua harus lakukan. Dia bilang, ketika Simon Petrus melihat hal itu pun tersungkur di depan Yesus. Jadi kalau ketong dapat berkat, sambil ketong lihat itu berkat, lalu ketong lihat pi tanpa lain pi atas, Tuhan baik ya. Lalu sikap yang harus kita buat adalah tersungkur di bawah kaki Tuhan. Semua ketong dapat berkat toh? Semua kita ya. Berkat itu banyak kita alami. Lalu Tuhan bilang, beta suka ikan, lu kasih apa? Satu, kasih sikap hati, yaitu tersungkur di bawah kaki Tuhan. Makanya waktu kita bilang, KJ kita mau kunjungan sini, saya dengar KJ bilang, sudah Bapak ketong bikin satu kali ucapan syukur yang kalau bisa bawa sound system, tidak apa-apa. Ini sikap yang benar. Sikap kita bukan hanya diberkati, tapi memberkati Tuhan dengan apa? Tersungkur di bawah kaki Tuhan. Ambil waktu duduk di bawah kaki Tuhan. Ambil waktu untuk bersyukur di hadapan Tuhan. Bahwa kalau bukan Tuhan, ini ikan beta sudah dapat. Kalau bukan karena Tuhan, KKJ, subahnya orang cerita. Ada doi, belum tentu bisa bangun. Jadi jangan lihat dia pun kecil atau besar. Lihat bahwa Tuhan itu baik. Sikap kita sama. Tersungkur di bawah kaki Tuhan. Tuhan tidak minta banyak. Tuhan tidak minta kita berharap, dia yang kasih juga. Tapi dia minta satu sikap. Tersungkur. Mengakui bahwa saya dapat karena Tuhan. Tersungkur juga bicara selalu saya bilang. Orang bisa tersungkur kalau orang yang dia lakukan itu biasanya lebih tinggi dari dia. Biasanya yang dilakukan oleh seorang hamba kepada seorang raja. Tersungkur saya selalu bilang itu bicara tentang penghormatan kita kepada Tuhan. Makin tersungkur bicara tentang makin kita sembah Tuhan, makin kita memuji Tuhan, tapi sekaligus makin kita hormati Tuhan. Ya, ada prinsip dunia yang kadang-kadang tidak adil. Tapi prinsip itu saya pikir berlaku sebenarnya dalam kehidupan rohani. Contoh, saudara pernah dengar orang bilang begini. Saya pernah dengar ada cerita yang saya pikir bisa benar, bisa tidak, tapi saya bisa percaya. Bisa aja gini. Ada orang cerita saya begini, atau saya lihat di video begini. Kalau anak mantunya kaya, biasanya anak mantu kaya, biasanya mertua lebih hormat karena dia lebih kaya dibanding kalau anak mantunya miskin. Mengerti ya? Nah, kalau kita kembali pada ayat tadi, yang kasih kita ini bukan siapa-siapa, yang kasih kita ini kan Tuhan Allah. Kalau anak mantu yang kaya yang suka kasih mama mantu saja, mama mantu beri hormat. Katanya kalau yang anak mantu yang sudah ada apa-apa, biasanya mama mantu dia pun cucu dia semua urus. Tapi kalau dia pun anak mantu ada sedikit kelebihan, jangan ke dia pun anak baru mau turun. Dia baru mau turun mobil, dia mama mantu sudah lari gendong. Saya belajar dari prinsip yang positif. Itu prinsip yang negatif. Tapi saya belajar dari prinsip positif gini. Kalau orang bisa hormati karena dia bisa kasih sesuatu, Tuhan kasih kita lebih banyak. Kenapa itu anak mantu yang baru kasih kita perkara-perkara jasmani saja, kita begitu hormat.
Kalau bisa dia datang, ya dia duduk di tempat yang bagus gitu. Apalagi Tuhan, harusnya dapat tempat terbaik waktu Tuhan memberkati kita. Ada amin? Jadi sikap pertama tersungkur, bicara tentang rasa syukur, tapi tersungkur bicara tentang makin hormat kita kepada Tuhan. Ada banyak orang tambah diberkati, makin tidak hormat Tuhan. Tapi coba kita baca selanjutnya. Tadi ayat berapa tadi saya bilang? Ayat yang keberapa tadi? Yang ke-8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata kepadanya, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Saudara-saudara, yang kedua, sikapnya adalah dia sadar, dia itu manusia biasa yang juga berdosa. Jadi waktu dia lihat ikan, dia sebenarnya bukan hanya lihat ikan. Siapa yang kasih itu ikan? Yaitu Tuhan. Demikian waktu kita lihat Tuhan kasih kita oto, Tuhan kasih kita motor, Tuhan kasih kita anak-anak, Tuhan tadi kasih kita pekerjaan, job, proyek. Maka yang kedua, tanpa Tuhan khotbah mengenai salahnya Petrus bilang, beta salah. Apa artinya? Yang kedua, Petrus mau bilang, beta pu hidup harus makin hari makin berkenan dengan Tuhan. Amin. Waktu dia bilang beta berdosa, dia bukan sedang dipermalukan bahwa dia orang berdosa, tidak. Dia sedang bilang, Tuhan, beta selama ini bersalah, tapi nanti beta janji beta sudah mau salah lagi. Apa artinya? Semakin kita diberkati, semakin Tuhan taruh sesuatu yang baik dalam hidup kita. Ini hati harus bilang, bepu hati, bepu hidup harus makin berkenan kepada Tuhan. Kakak J, kakak Doi, Tuhan sudah minta ketempu uang, walaupun kadang-kadang pekerjaan Tuhan butuh tempu uang. Tapi yang paling penting kedua adalah makin hari makin menyenangkan hati Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Mama sekalian, dikatakan di dalam ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11, saudara lihat. Dan sesudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu ikut Yesus. Sikap yang ketiga, waktu mereka lihat, wow, tadi kotong sudah ada ikan, sekarang kotong ada ikan. Dia pembahasa, dulu kotong sudah ada apa-apa, sekarang Tuhan suka kasih kotong ada apa-apa. Dulu kotong jalan kaki, sekarang Tuhan kasih kotong motor. Dulu kotong jalan kaki, sekarang Tuhan kasih mobil. Dulu kotong sudah ada kerja, sekarang Tuhan kasih kerja. Tapi dia tutup dengan catatan terakhir. Petrus sadar dan Petrus bilang, beta ikut Tuhan. Bicara tentang setia dengan Tuhan. Aduh, sebenarnya kalau kotong mau cerita banyak. Kalau beta cuma mau cerita kaje terlalu banyak. Dan Tuhan minta satu. Petrus bilang, oke, Tuhan, lu mau pergi mana sekarang? Tuhan bilang, beta mau pergi melayani. Lalu dia bilang, oke, beta juga ikut. Ya mungkin ini tidak berarti begini, kajian bilang, ya sudah, siang malam beta di gereja, tak usah ada kerja. Bukan. Tapi ada sikap hati bahwa di tengah kesibukan, kita harus sadar bahwa hidup ini karena sudah dikasih ikan yang banyak, berkat yang banyak, hal-hal yang luar biasa, maka harusnya kita bilang, Tuhan, beta mau setia dengan Tuhan. Ini bukan hanya berlaku untuk KJ, ini berlaku untuk saya sebagai gembala dan keluarga, juga berlaku untuk seluruh jemaat yang hadir malam hari. Botong semua coba catat baik-baik. Botong punya ikan beda-beda. Ya, siapa namanya Endah punya ikan beda. Ada maaf kata, Endah ini kan sudah umur. Soalnya mungkin Mama Endah minta KLX. Motor besar, karena kalau Mama Tuanai bisa tono di jalan. Tapi mungkin yang Mama Endah minta adalah ikannya adalah umur panjang. Ya, kita sudah tahu Mama Endah pun kawan satu sekolah, seberapa yang out. Tapi kalau Mama Endah ada itu ikannya Mama Endah. Ajpina juga sama. Soalnya mungkin Ma Pina bilang kasih beta motocross kok, beta lari sih. Karena kalau Tuhan kasih itu bunuh Ma Pina. Tapi ketemu ikan beda-beda, ikan umur panjang. Yang muda-muda bilang, Tuhan beta pu ikan adalah kalau bisa beta wisuda, habis wisuda, ya Tuhan kasih kami pekerjaan supaya punya penghasilan. Itu ketemu ikan. Setiap kita punya ikan sebagai hamba Allah, kita rindu supaya
Ketua dipakai Tuhan dan jemaat makin hari makin setia dengan Tuhan. Itu ketumpu ikan. Tapi siapapun sudah dapat ikan ini, 3 hal tadi. Tersungkur di kaki Tuhan sebagai tanda syukur dan hormat kita. Yang kedua, menyadari bahwa hidup ini makin hari harus makin berkenan. Dan yang terakhir, ikut Tuhan sampai Tuhan datang. Amen. Karena berkat Tuhan tidak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa.